Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang paragotakan seperti pada slide tersebut akan mempresentasikan tentang algoritma genetika. Oke, yang pertama kita masuk pada pengertiannya. Algoritma genetika adalah suatu teknik pencarian atau searching teknik dan teknik optimasi yang cara kerjanya meniru dengan proses evolusi dan perubahan struktur genetik pada makhluk hidup. Algoritma genetika ini pertama kali dikembangkan oleh John Holland. Algoritma genetika ini bisa menyelesaikan berbagai masalah, namun tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan algoritma genetika ini. Algoritma genetika ini cukup populer dengan penyelesaian seperti penjadwalan mata pelajaran atau mata kuliah. Penjadwalan mata kuliah merupakan kegiatan yang penting untuk proses kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Penjadwalan tidak hanya untuk dosen, namun bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Penjadwalan mata kuliah di perguruan tinggi sering terjadi masalah seperti mahasiswa yang sulit untuk mengambil mata kuliah. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti dan menyelesaikan mata kuliah di perguruan tinggi. Dalam kasus kami mengambil implementasi algoritma genetika untuk penjadwalan mata kuliah. Oke, selanjutnya kita masuk pada metode. Algoritma genetika dimulai dengan satu set solusi yang disebut populasi. Sebuah solusi diwakili oleh kromosom. Untuk regenerasi berikutnya dipilih sesuai dengan fitness mereka. Kemudian kromosom yang dipilih secara acak dikawinkan dan menghasilkan keturunan. Bisa dilihat pada flowchart di slide. Ada program dimulai, terus kemudian processing data, set populasi dan iterasi, kemudian inisialisasi populasi, persiapan penjadwalan, kemudian penjadwalan dilaksanakan. Apakah penjadwalan memiliki fitness kecil? Jika tidak, maka akan looping lagi pada penjadwalan. Jika iya, maka akan menampilkan hasil penjadwalan dan program selesai. Singkatnya begini. Dalam algoritma genetika terdapat istilah-istilah seperti fitness, gen, kromosom, kemudian populasi. Gen tersebut merupakan bentuk kecil, jika dikumpulkan akan menjadi kromosom. Kromosom yang dikumpulkan akan disebut populasi. Kemudian ada fitness. Fitness merupakan nilai terbaik dari sebuah kromosom. Baik, berikutnya ada batasan penjadwalan. Batasan penjadwalan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada batasan kaku atau hard constraint dan batasan lunak soft constraint. Yang pertama ada batasan kaku. Mata kuliah yang dikelola dan diselenggarakan oleh UPM Sosum dan UPMB. UPM Sosum, UPM yaitu unit penjaminan mutu. Kalau di tingkat program studi itu biasanya berfungsi untuk mengkoordinasikan atau mengevaluasi seluruh kegiatan penjaminan mutu, baik di tingkat program studi dan fakultas secara berkelanjutan. Kalau UPMB itu unit penerimaan mahasiswa baru. Yang kedua, mata kuliah yang lebih dari 3 SKS diadakan sebanyak 2 kali dan diusahakan tidak diadakan dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu atau di hari yang sama, mata kuliah yang lebih dari 3 SKS tidak boleh lebih dari 2. Jadi bisa diganti di hari besok atau di hari lusanya. Yang ketiga,
Waktu pengajaran kuliah 4 kali dalam sehari menggunakan kombinasi SKS. Jadi menggunakan kombinasi SKS seperti 2 SKS, 3 SKS, 2 SKS, dan 3 SKS. Yang keempat, dosen yang sama tidak dapat mengajar mata kuliah yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Jadi misalnya kalau ada dosen A mengajarkan mata kuliah sains data dan jaringan komputer, walaupun beda mengajar mata kuliah tapi tidak bisa di waktu yang sama karena pasti bentrok jam kelas A dengan kelas B misalnya. Nanti tidak bisa maksimal materi yang diberikan. Baik, selanjutnya ada batasan lunak atau soft constraint. Yang pertama, mata kuliah yang diadakan secara paralel dengan dosen yang sama sebaiknya tidak dengan waktu bersamaan. Baik, yang berikutnya ada batasan lunak atau soft constraint. Yang pertama, mata kuliah yang diadakan secara paralel dengan dosen yang sama sebaiknya tidak dengan waktu bersamaan. Nah, jika ada kelas paralel, yaitu kelas A dengan B dan kelas C dengan D, itu tidak boleh bersamaan meskipun dosennya sama karena takut materi yang diberikan juga tidak bisa maksimal dan pasti akan bentrok. Yang berikutnya, mata kuliah yang diambil oleh semua angkatan yang berbeda tidak dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, kita dengan kakak tingkat mengambil mata kuliah yang berbeda. Takutnya mata kuliah tersebut diajar atau dibimbing oleh dosen yang sama. Karena jika bentrok jamnya, pasti ada kelas yang tidak mendapatkan materi dari dosennya langsung gitu. Berikutnya, mata kuliah dengan kelas yang hanya satu yang diambil oleh angkatan yang sama sebaiknya tidak dilakukan secara bersamaan. Nah, ini kalau kelasnya hanya satu, meskipun matkul dan dosen yang sama, tidak boleh bersamaan juga jamnya karena takut materi yang disampaikan juga tidak bisa difahami oleh mahasiswanya atau tidak bisa maksimal. Selanjutnya, pemilihan individu induk, di mana setelah kromosom terbentuk, maka langkah selanjutnya memilih individu induk yang akan digunakan untuk kawin silang kromosom. Dan individu induk yang digunakan yaitu individu yang sudah terpilih melalui berbagai macam proses. Sedangkan untuk mendapatkan individu terbaik, langkah yang dilakukan yaitu dengan menggunakan rolled well. Dan untuk menggunakan metode pemilihan menggunakan fungsi fitness dan metode rolled well, maka fungsi fitness yang telah terbentuk digunakan sebagai probabilitas dari kromosom. Cara yang digunakan untuk menggabungkan metode pemilihan yaitu probabilitas kromosom sama dengan 1 per fitness. Selanjutnya, kawin silang atau crossover, di mana proses kawin silang yang dilakukan adalah dengan memecah kromosom menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama, gen berupa coarse object dengan SKS berjumlah 2. Dan jenis lainnya berupa coarse object dengan SKS berjumlah 3. Selanjutnya, setelah memisahkan 2 jenis gen tersebut, maka proses kawin silang yang akan dilakukan adalah dengan mengawinkan gen yang berjenis sama dengan merandom baris-baris gen tersebut. Struktur jadwal hari-hari varchar berisi hari-hari yang tersedia untuk proses perkuliahan. Waktu varchar berisi slot waktu setiap hari yang tersedia. TC 102 varchar berisi mata kuliah yang diselenggarakan di kelas TC 102. TC 103 varchar berisi mata kuliah yang diselenggarakan di kelas TC 103. TC 104 varchar berisi mata kuliah yang diselenggarakan di kelas TC 104. TC 105 varchar berisi mata kuliah yang diselenggarakan di kelas TC 105. TC 106 varchar berisi mata kuliah yang diselenggarakan di kelas TC 106.
TC107 Varchar berisi mata kuliah yang diselenggarakan di kelas TC107. TC108 berisi mata kuliah yang diselenggarakan di kelas TC108. Mutasi otomatis pada pembentukan kromosom induk sebelum dilakukan proses crossover. Mutasi manual dilakukan oleh pengguna aplikasi apabila hasil penjadwalan masih kurang sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh pembuat jadwal. Data pendukung penjadwalan mata kuliah dengan menggunakan algoritma genetika perlu data pendukung untuk membuat kromosom dan penyimpanan hasil setara yang dilakukan. Maka didapat hasil dan pembahasan sebagai berikut, bisa dilihat pada slide ini. Baik, berikut ada tabel uji coba data. Jadi ini adalah dari data mata kuliah semester genap 2011-2012. Jadi hasil coba dengan jumlah literasi sebanyak 275 kali literasi dan uji coba dilakukan sebanyak 10 kali. Berikutnya ada uji coba data pada semester ganjil 2012 sampai 2013. Hasil coba literasi sebanyak 275 kali literasi dan uji coba dilakukan sebanyak 10 kali. Pada data mata kuliah semester genap tahun 2011-2012, jumlah data yang dimiliki lebih sedikit dari data yang dimiliki oleh data mata kuliah semester ganjil tahun ajaran 2012-2013. Perbandingan jumlah data yang dimiliki oleh masing-masing semester. Oke, cukup itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.